Kenapa Partai Demokrat merasa perlu menjelaskan bahwa Anies Baswedan sebetulnya tidak diundang ke acara halal bihalal di Cikeas? Kalau ini hanya soal silaturahmi Lebaran, seharusnya tidak perlu ada klarifikasi seperti itu. Orang datang ke acara Lebaran, ya datang aja. Salaman, foto, selesai. Tapi justru karena ada klarifikasi, peristiwa ini jadi menarik untuk dianalisa. Karena dalam politik, yang dijelaskan ke publik kadang sebetulnya bukan untuk publik. Dan kalau kita analisa lebih mendalam, ini bukan sekedar informasi biasa. Ini bisa dibaca sebagai pesan politik. Dan pesan itu tidak ditujukan ke semua orang. Salah satu kemungkinan pesan ini bisa saja ditujukan ke satu nama, Prabowo Subianto. Mari kita kelupas. Di politik, peristiwa itu penting. Tapi yang jauh lebih penting adalah cerita di balik peristiwa itu. Bukan hanya apa yang terjadi, tapi kenapa peristiwa itu dijelaskan dengan cara yang tak biasa. Sabtu, 21 Maret 2026, hari pertama Idul Fitri, Susilo Bambang Yudhoyono menggelar halal bihalal di Cikeas. Ini layaknya seperti acara rutin biasa aja. Silaturahmi Lebaran, normal, wajar, biasa. Sejumlah tokoh hadir, ada Yeni Wahid dan beberapa figur lain. Lalu muncul satu nama yang langsung menarik perhatian, Anies Baswedan. Tidak ada yang istimewa sebetulnya. Tokoh politik datang ke acara Lebaran. Selesai. Tapi politik hampir tidak pernah sesederhana itu. Justru yang mengubah semuanya adalah satu kalimat. Anies tidak diundang. Dan di titik inilah ceritanya berubah. Kalau kita lihat sekilas, kalimat ini terlihat biasa aja, seperti sebuah klarifikasi. Tapi pertanyaannya, klarifikasi untuk apa? Rasanya tidak ada publik yang ribut bertanya, Anies datang diundang atau tidak ya? Nggak ada publik yang menuntut penjelasan itu. Artinya, ketika klarifikasi semacam itu muncul, besar kemungkinan itu bukan untuk menjawab pertanyaan publik, tapi untuk membentuk persepsi pihak tertentu. Sekarang kita pakai logika sederhana. Apakah mungkin tokoh sebesar Anies datang ke rumah mantan presiden tanpa komunikasi sebelumnya? Ini bukan open house biasa loh. Ini bukan acara RT. Ini Cikeas, bos. Rumah Presiden ke-6 Republik Indonesia. Di level politik seperti ini, hampir tidak mungkin ada tokoh besar datang tanpa komunikasi. Minimal ada yang memberitahu. Minimal ada sinyal. Jadi menurut saya, fokusnya bukan pada Anies datang tanpa undangan. Fokusnya justru pada kenapa Demokrat merasa perlu mengatakan bahwa Anies tidak diundang. Dan disinilah permainan sebenarnya dimulai. Mas Ahaye, izin, saya mencoba memberikan analisa yang berbeda dari yang biasa. Mudah-mudahan tidak meleset. Analisa ini bersifat opini berdasarkan dinamika politik yang terlihat di publik. Untuk memahami ini, kita perlu sedikit mengubah cara membaca politik. Kita tidak hanya melihat fakta, tapi kita juga membaca pertanda. Dalam dunia analisis, ini disebut pendekatan semiotik. Sederhananya, membaca makna di balik simbol, peristiwa, dan pernyataan. Dalam politik, tanda itu bisa berupa apa aja. Ada kalimat, ada gestur, posisi duduk, bahkan siapa yang upload foto duluan. Semua itu bisa jadi sebuah pesan yang tersirat. Dan kalimat yang menyatakan Anies tak diundang adalah sinyal yang sangat spesifik. Dan saya melihat ada 3 pesan besar dalam satu kalimat itu. Pesan pertama, pesan untuk Prabowo. Kenapa? Karena dalam konteks politik hari ini, kedekatan antara Demokrat dan Anies bisa dibaca sebagai potensi ancaman politik. Kita tahu, hubungan Prabowo dan Anies di Pilpres 2024 tidaklah hangat-hangat amat. Ada momen debat yang cukup keras, termasuk penilaian 11 dari 100 yang sangat terkenal itu. Dan dalam politik, memori tidak pernah benar-benar hilang.
Karena itu, ketika Demokrat mengatakan Anies tidak diundang, bisa ditafsirkan seolah Demokrat ingin memberi sinyal ke Prabowo Subianto. Pak Prabowo, tenang aja, kami masih bersama Anda. Karena politik itu bukan hanya soal strategi, politik juga soal menjaga perasaan. Pesan kedua, menenangkan koalisi. Koalisi politik itu sering terlihat solid, tapi sebenarnya rapuh. Di permukaan semua tampak kompak, tapi di belakang layar semua sedang berhitung, terutama berhitung untuk 2029. Kalau Demokrat terlihat terlalu dekat dengan Anies, pertanyaan akan muncul. Demokrat apakah masih di dalam atau sudah setengah di luar? Dan dalam politik, pertanyaan kecil bisa berubah menjadi krisis kepercayaan besar. Karena itu, narasi tidak diundang bisa dilihat sebagai upaya penyeimbang, sebagai sinyal bahwa Demokrat masih di dalam koalisi, masih bersama pemerintah. Tapi ini masih permukaan, karena ada satu pesan lagi yang menurut saya jauh lebih dalam. Sebuah pesan utama. Pesan ketiga, kartu AHY masih hidup. Di titik ini, Demokrat tampak seperti sedang mengirimkan sinyal yang sangat halus namun tajam. Bahwa satu hal belum berubah. Kartu Agus Harimurti Yudhoyono masih hidup. Banyak yang berspekulasi bahwa AHY berpotensi menjadi pasangan Prabowo di 2029. Tapi di sisi lain, posisi Gibran Rakabuming Raka juga masih sangat kuat sebagai wakil presiden petahana. Nah, dengan munculnya Anies di Cikeas, Demokrat bisa saja ingin menunjukkan bahwa mereka masih memiliki opsi politik lain bila peluang AHY berpasangan dengan Prabowo semakin menipis. Maka opsi Anies AHY bisa saja muncul kembali. Dalam politik, opsi adalah kekuatan. Semakin banyak opsi, semakin tinggi posisi tawar. Dengan kata lain, Demokrat seperti mengatakan dua hal sekaligus. Kami hari ini tetap di dalam koalisi, tapi kami tidak bergantung pada satu tali. Dan ini adalah bentuk komunikasi politik yang sangat halus, sekaligus sangat kuat. Bukan ancaman langsung, bukan manuver terbuka, tapi cukup untuk mengingatkan semua orang bahwa dalam politik tidak ada kartu yang benar-benar mati. Yang ada hanya kartu yang disimpan untuk ronde berikutnya. Mungkin inilah pesan utama itu. Dan ini sekaligus menjawab pertanyaan, mengapa yang pertama mengunggah foto kebersamaan itu adalah Mary Riana, seperti yang ditulis oleh Detikcom, seorang influencer besar dan baru bergabung dengan Demokrat. Ada kemungkinan ini bukan sesuatu yang sepenuhnya kebetulan. Di era media sosial, politik tidak hanya terjadi di ruang rapat, politik juga terjadi di timeline. Sebuah langkah untuk menaikkan daya tawar. Ada satu filosofi Tiongkok kuno yang mengatakan, jika Anda cukup bijak, Anda bisa berjalan di dua jalan yang berbeda tanpa terlihat berkhianat pada salah satunya. Ini mirip dengan strategi yang sering dibahas oleh Sun Tzu. Strategi terbaik adalah strategi yang membuat semua pintu tetap terbuka. Dan mungkin saja itulah yang sedang dilakukan Demokrat. Kaki pertama tetap berada dalam koalisi menunjukkan loyalitas. Kaki kedua tidak benar-benar diam untuk menjaga opsi 2029 tetap hidup. Ini bukan hal baru dalam politik. Ini strategi lama, menjaga semua pintu tetap terbuka. Atau, kalau kita pakai analogi yang lebih sederhana, politik kita bukanlah politik pintu. Politik kita adalah politik jendela. Pintunya mungkin tertutup, tapi jendelanya seringkali tetap dibuka, walau sedikit. Supaya kalau angin berubah arah, orang masih bisa masuk dari samping. Pada akhirnya, peristiwa ini bukan sekedar soal siapa yang diundang dan siapa yang tidak. Ini adalah tentang bagaimana pesan disampaikan tanpa harus diucapkan. Anies mungkin tidak diundang kehadirannya. Bisa saja dimaknai sebagai bagian dari penyampaian pesan. Pesan yang sangat halus tapi sangat tajam. Dan dari satu peristiwa kecil ini, kita belajar satu hal. Dalam politik, tidak semua pertemuan adalah silaturahmi. Kadang itu adalah negosiasi. Kadang itu adalah sinyal. Kadang itu adalah peringatan
yang dikirim dengan cara yang sangat sopan. Karena dalam politik tingkat tinggi, orang jarang berbicara keras. Mereka cukup mengirim pesan, dan orang yang dituju pasti mengerti. Saya Beni Iniatullah, sampai jumpa.